Richard Branson pernah bilang, komunikasi itu skill paling penting buat wirausahawan. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita fokus ke bab 6 ya, dari materi yang Anda bagikan soal para wirausahawan ini. Betul sekali. Dan bab ini nunjukin banget kenapa komunikasi, terutama soal cerita ya, narasi gitu, penting banget buat sukses mereka. Kita lihat nanti ada contoh-contohnya, terus pandangan dari investor model venture juga. Jadi skill komunikasi spesifik apa sih yang benar-benar bikin mereka beda? Mari kita gali bareng. Oke, nah yang pertama nih, yang kayaknya langsung kelihatan banget, ide bagus aja tuh ternyata ya nggak cukup gitu ya. Nggak cukup, sama sekali. Para wirausahawan ini kan harus bisa jual idenya ke banyak pihak ya. Investor, calon karyawan, pelanggan juga. Iya, itu dia. Tokoh kayak Bill Gurley sama Chris Sacca dari dunia modal venture itu, wah mereka vokal banget soal ini. Oh ya, gimana tuh pandangan mereka? Jadi mereka lihat narasi itu bukan cuma pelengkap, tapi alat vital. Gurley, misalnya, dia nunjukin gimana cerita yang kuat bisa narik talenta hebat. Oke, buat rekrutmen ya? Iya, terus mempermudah cari dana, buka pintu kerjasama, bahkan ngebentuk citra di media. Penting banget. Wow. Sacca lebih belak-belakan lagi. Dia bilang cerita itu segalanya di dunia startup. Agak ironis ya, di dunia yang kayaknya isinya data sama teknologi melulu. Justru kemampuan cerita yang nyentuh emosi jadi penting ya? Banget. Jadi kayak mata uang tersendiri gitu. Terus gimana caranya mereka bisa menanamkan pesan ini dengan efektif? Tadi disebut Michael Morris dari Sequoia Capital. Itu kan visi gede banget ya? Ya, Sequoia. Nah, Morris nyebutnya seni langka. Jadi kedengarannya emang bukan cuma presentasi data biasa. Seni langka ya? Berarti lebih dalam dong? Jauh. Ini soal bikin jelas, terus ngelukis gambaran yang hidup gitu di kepala pendengar. Dan yang paling penting, ngebangun koneksi emosi. Koneksi emosi. Iya, tanpa ada rasa klik secara emosi, pesan sebagus apapun bisa lewat aja gitu, nggak nempel. Tapi ini bukan manipulasi ya, lebih ke membangun pemahaman sama keyakinan bareng. Nah, yang menarik nih, sumber ini juga cerita soal beberapa wirausahawan sukses yang latar belakangnya justru nggak disangka-sangka, tapi malah ngasah kemampuan cerita ini. Betul. Ada contohnya kan? Ada, Kathleen Gleason dari Eligible. Dia kan mantan aktris tuh. Nah, dia pakai kemampuan panggungnya pas presentasi penting ke Y Combinator. Wah, kepake banget ya skill actingnya. Iya, terus ada lagi Michael Dubin dari Dollar Shave Club. Dia kan dulu produser berita sama komedian. Oh, yang iklannya viral banget itu ya? Nah, iya. Dia pakai pengalamannya itu buat bikin marketing yang beda dan bangun percakapan sama pelanggan. Ini nunjukin banget kalau skill komunikasi itu bisa datang dari mana aja. Dan, wah, nilainya tinggi banget. Apalagi di bidang yang rumit kayak teknologi kesehatan. Contohnya gimana tuh di tekno kesehatan? Ada Rajai Batniji dari Collective Health. Mereka itu kan main di asuransi kesehatan, yang bahasanya rumit banget kan? Ya, istilahnya susah dipahami orang awam. Nah, mereka ini usaha keras banget buat nyederhanain jargon-jargon itu jadi bahasa yang katanya sih setara anak kelas 3 SD. Gampang banget dicerna. Tujuannya apa tuh? Buat bangun kepercayaan. Simple. Kata Batniji, kepercayaan itu mata uang utama kami. Dan ini penting banget. Apalagi kalau ingat studi yang dikutip di bab ini, yang nunjukin sedikit banget konsumen yang ngerti istilah dasar asuransi. Skill komunikasi. Tepat sekali. Empati dan keahlian. Nah, dari sisi investor sendiri gimana? Mereka kayaknya punya pandangan praktis juga ya soal ini. Kayak Fred Wilson katanya suka presentasi yang singkat banget, cuma 6 slide. Iya, Fred Wilson memang gitu. Dia percaya lebih baik bikin investor penasaran, mancing imajinasi, daripada ngebanjirin mereka pakai detail seabrok di awal. Menarik. Beda lagi sama Alfred Lin dari Sequoia ya. Dia malah nekenin komunikasi internal. Betul. Alfred Lin fokus ke gimana pemimpin itu secara konsisten, terus-menerus ngomongin soal budaya dan misi perusahaan ke tim, biar timnya solid, termotivasi. Oke, jadi ada penekanan di ringkasnya buat keluar, tapi juga konsisten buat ke dalam ya? Yap, dua-duanya krusial. Jadi kalau kita rangkum nih ya semua dari bab ini, gambarannya jadi jelas banget. Buat wirausahawan, komunikasi itu bukan soft skill pinggiran. Tapi fondasi ya? Betul, fondasi. Infrastruktur bisnis mereka malah.
Kemampuan bikin cerita, nyampein ide dengan jernih, nunjukin empati, itu alat-alat penting buat ngubah visi jadi kenyataan yang didukung banyak orang. Dan ini rasanya relevan banget ya buat Anda, para pendengar. Mungkin Anda bukan wirausahawan yang lagi bangun startup gitu. Tapi skillnya itu loh. Iya, kemampuan meyakinkan orang, ngebungkus ide jadi cerita yang menarik, itu kan kepake banget ya di mana-mana. Di kerjaan, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Buat ngejual ide proyek, mimpin tim, atau sekedar ngobrolin hal penting. Nah, ini nyambung ke satu pertanyaan penutup nih, yang mungkin bisa Anda renungkan sendiri. Apa tuh? Apa sih cerita khas Anda? Gini, setiap inisiatif, setiap ide yang pengen Anda majuin, bahkan mungkin perjalanan karir Anda sendiri, itu kan butuh cerita. Biar orang lain paham dan percaya. Bener juga. Pertanyaannya, seberapa efektif Anda sekarang ini dalam nyeritain itu? Buat ngebangun keyakinan orang dan ujung-ujungnya ngedorong mereka buat bertindak. Sesuatu buat dipikirkan ya kan?